Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Kaswal, di channel Sahabat Kepegawaian. Dan pada video kali ini kita akan sama-sama belajar cara membuat SKP di tahun 2026. Dan tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Teman-teman, yang pertama silakan Bapak Ibu masuk di ASN digitalnya ya. Lalu Bapak Ibu masuk, klik login, klik masuk. Lalu silakan Bapak Ibu masukkan username dan password Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu masuk di layanan individu ASN, lalu Bapak Ibu klik kinerja. Bapak Ibu silakan klik SKP. Ya, klik SKP nanti akan tampilan seperti di layar Bapak Ibu. Nah, setelah Bapak Ibu klik SKP, di sini kan belum ada nih SKP tahun 2026 ya. Silakan Bapak Ibu tambah periode SKP. Lalu pilih periode awalnya. Itu 1 Januari. Lalu periode akhir itu 31 Desember tahun 2026. Lalu Bapak Ibu klik OK. Nah, di sini juga tergantung ya Bapak Ibu, kalau SKP Bapak Ibu itu kualitatif juga boleh, tapi kebetulan kalau di Kementerian Agama itu instruksinya menggunakan kuantitatif. Lalu klik OK. Nah, setelah tampil seperti ini ya Bapak Ibu, statusnya masih draft. Ya, silakan Bapak Ibu lanjut mengklik detail SKP. Di sini ada sedikit tips ya Bapak Ibu yang kebetulan rencana hasil kerja atau uraian tugasnya pada tahun 2026 itu masih kurang lebih sama dengan tahun 2025. Bapak Ibu tidak perlu membuat atau mengetik ulang. Bapak Ibu bisa klik kanan saja di detail SKP tahun 2025, lalu Bapak Ibu klik ini. Kita buka di tab yang lain. Oke, 2025 sudah terbuka ya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita klik detail SKP di tahun 2026. Nah, di sini kan kosong nih. Ya, Bapak Ibu, kosong. Karena kan 2025 itu sudah ada isiannya. Nah, silakan Bapak Ibu tinggal copy paste saja kegiatan Bapak Ibu di tahun 2025 ke 2026. Contoh, saya kopas saja satu di sini. Lalu Bapak Ibu klik di sini ya, di 2026 ini tambah RHK. Selanjutnya kita pilih rencana hasil kinerja atasan yang ingin kita intervensi. Ini RHK-nya silakan Bapak Ibu pilih utama atau tambahan. Kita paste pekerjaan kita ya. Lalu kita klik. Nah, sekarang RHK kita sudah bertambah ya Bapak Ibu. Kita kembali lagi, kita pilih pekerjaan mana yang kira-kira masih kita kerjakan. Kurang lebih seperti ini ya. Kalau Bapak Ibu ingin langsung mengcopy paste dari pekerjaan di tahun sebelumnya ke tahun 2026. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana jika ternyata pekerjaan kita di tahun ini itu sangat berbeda dengan tahun yang sebelumnya? Jadi kita tidak bisa copy paste. Ya, Bapak Ibu. Jadi ini saya buat tutorialnya juga untuk teman-teman yang pekerjaannya itu betul-betul baru di tahun 2026, tidak ada sangkut pautnya dengan tahun 2025. Namun sebelum itu saya perlu menjelaskan beberapa poin dulu. Dalam membuat RHK itu ada beberapa poin yang mesti kita perhatikan ya. Bapak Ibu, yang pertama, pastikan bahwa RHK pimpinan telah dibuat agar bisa diintervensi. Jadi, karena ada beberapa kasus teman-teman itu tidak buat RHK, tidak bisa menginput RHK, ternyata pimpinannya belum membuat RHK. Dan yang kedua, redaksi RHK menggunakan bahasa output ya, teman-teman, bukan bahasa proses. Nah, bagaimana sih itu bahasa proses? Bahasa proses di sini seperti menyediakan, menyelesaikan, atau melaksanakan. Kita ubah dulu. Contoh bahasa proses itu menjadi bahasa output. Bahasa output di sini contoh tersedianya, tercapainya, terselesaikannya, dan lain-lain. Dan yang ketiga, menggunakan model SKP kuantitatif. Dan khususnya di sini, kalau kita di Kementerian Agama seperti itu ya, kita menggunakan kuantitatif dan minimal menggunakan dua aspek, yaitu kuantitas dan waktu. Dan selanjutnya, ketika membuat RHK, itu kita harus melakukan dialog kinerja dengan pimpinan ya, Bapak Ibu, mengenai apa yang ingin kita lakukan di tahun ini. Jadi, kita tidak bisa seenaknya membuat RHK sesuai keinginan kita. Kita harus membuat dulu dialog kinerja dengan pimpinan semacam agreement atau perjanjian bahwa pekerjaan inilah beberapa pekerjaan inilah yang akan kita laksanakan selama tahun 2026. Nah, di sini yang saya mau bahas adalah contoh seperti ini Bapak Ibu. Saya dapati masih banyak teman-teman yang menggunakan bahasa proses ketika membuat RHK-nya, dan di sini di sebelah kiri saya itu contoh bahasa proses adalah usul kenaikan pangkat dan jabatan PNS, usul perubahan gaji dan tunjangan pasangan, dan
anak ASN. Lalu saya ubahlah bahasa yang di sini itu menjadi bahasa output. Nah, bahasa output di sini seperti ini ya, Bapak Ibu, yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, contoh di sini prosesnya adalah usul kenaikan pangkat atau jabatan. Jadi saya ubah menjadi pengusulan kenaikan pangkat jabatan PNS dilaksanakan tepat waktu. Nah, di sini saya sudah bold nih beberapa bahasa output, dan bahasa output di sini itu Bapak Ibu bisa taruh di depan seperti ini. Bisa juga Bapak Ibu simpan di tengah. Jadi tidak mutlak harus di depan ya, bisa di tengah atau bisa juga Bapak Ibu simpan di tengah. Di sini saya mencoba untuk membuat variasi saja supaya RHK kita tidak monoton. Pertanyaan selanjutnya, untuk apa sih kita membuat RHK itu di Excel atau di Word terlebih dahulu? Di sini hanya sebagai ikhtiar pribadi saya dan memberikan saran kepada Bapak Ibu untuk memudahkan Bapak Ibu nantinya ketika ingin memasukkan kegiatan atau RHK Bapak Ibu itu ke kinerja. Jadi Bapak Ibu kalau buat di Word atau di Excel ini, Bapak Ibu tinggal kopas saja ke kinerja. Itu akan lebih mudah ketimbang Bapak Ibu sudah masuk di kinerja baru berpikir, pekerjaan saya apa ya kira-kira gitu. Nah, contoh ya, Bapak Ibu, di sini kan sudah ada dua nih pekerjaan yang sudah terselesaikan, cuti dan juga simpek 5. Contoh kita akan input RHK ini. Ini enak kalau kita sudah buka, kita sudah ubah dari bahasa proses ke output, kita tinggal copy paste saja. Masuk ke sini, tambah RHK. Bapak Ibu bisa juga langsung paste saja di sini. Nanti jenis RHK-nya menyesuaikan utama pasti ya. Nah, buat ini contoh saja. Nanti Bapak Ibu tinggal sesuaikan ya di RHK masing-masing yang bisa diintervensi pimpinannya. Nah, enak kan? Kita kopas lagi. Ini Bapak Ibu yang baru buat SKP ya. Kalau yang sudah buat SKP dan SKP-nya itu persis kayak tahun lalu seperti itu. Bapak Ibu tinggal kopas saja dari SKP lamanya tahun 2025. Selanjutnya kita tambah indikator. Nah, di sini aspeknya kalau kita di Kementerian Agama itu kita cuma menggunakan dua, kuantitas dengan waktu. Nah, kuantitas di sini itu adalah seberapa banyak yang akan Bapak Ibu lakukan selama tahun ini. Nah, kebetulan RK saya mengenai format cuti karena saya ditugaskan untuk mengecek format cuti teman-teman yang diajukan ke kepegawaian. Beda lagi dengan teman yang satu. Teman yang satu itu untuk merekap hasil cuti yang sudah ditandatangani pimpinan. Kalau saya lebih ke fokusnya ke formatnya. Apakah usul cuti ini sudah sesuai dengan format? Nah, jadi di kuantitas di sini Bapak Ibu lihat dulu concernnya Bapak Ibu itu di satuannya kah atau di bentuk pelaporannya, jumlah surat cuti yang ditindaklanjuti secara SOP. Nah, di sini contoh ya, saya fokus pada jumlah surat cutinya. Jadi saya bisa bilang 250 surat karena di sini bahasanya surat, jadi di sini juga harus bahasanya surat ya. Jangan Bapak Ibu tulis dokumen, lah targetnya malah laporan, itu tidak linear. Kalau bilangnya dokumen ya dokumen, kalau bilangnya laporan ya laporan. Kurang lebih seperti ya Bapak Ibu. Nah, kembali lagi ini contoh kuantitasnya. Saya mau concernnya ke jumlah atau kuantitas dari surat cuti yang akan ditindaklanjuti secara SOP atau secara formatnya. Bebas ya Bapak Ibu, silakan berkreasi dengan bahasanya. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau saya fokusnya ke kuantitas dari jumlah surat cuti. Kalau ternyata kita menggunakan laporan, boleh. Berarti kita tidak fokus pada jumlah kuantitas cutinya, tapi berapa laporan yang akan kita buat. Jumlah laporan surat cuti yang ditindaklanjuti. Contoh ya, di sini saya menargetkan 4 laporan. Kenapa? Karena saya ingin melaporkan hasil rekapan
cuti yang ditindaklanjuti itu dalam periode tertentu. Nah, yang saya maksud di sini adalah 4 laporan itu 4 triwulan, karena saya akan bagi itu menjadi triwulanan laporan saya. Nah, bagaimana jika ternyata Bapak Ibu ingin membuat laporan tersebut secara bulanan? Berarti di sini 12 laporan. Jadi, kembali lagi ini dari hasil dialog kinerja kita dengan pimpinan. Bentuk pelaporannya dia bagaimana? Ya, Bapak Ibu. Nah, ini contoh saya ingin membuat dalam bentuk triwulan. Jadi, 4 laporan. Kalau Bapak Ibu mau semester, berarti 2 laporan. Nah, itu bebas, itu hasil dari diskusi Bapak Ibu dengan pimpinan. Nah, dari kuantitas kita pilih waktu. Kita input dulu durasi pelaksanaan, 12 bulan pelaksanaan bulan. Nah, kalau kebetulan RHK Bapak Ibu itu persis dengan RHK yang sebelumnya, di tahun sebelumnya, Bapak Ibu bisa kopas. Kita akan coba di sini. Hmm, Kalau ada ini tinggal kopas aja. Bapak lihat. Nah, berarti saya di sini fokusnya pada di sini. Itu saya fokusnya pada kuantitas per orangnya atau per datanya, ya. Di sini saya fokus pada laporannya. Nah, kita perbaiki saja. Kita tambah redaksinya. Jumlah data ASN kita fokusnya pada di sini ya, pada datanya. Jadi anggaplah bahwa data ASN yang akan saya update di tahun 2006 ini itu ada berapa ya tahun lalu? Kita samakan saja lah 200 data ASN. Kita pilih waktunya, durasi waktu. Sengaja. Tuh, kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu. Tinggal kopas-kopas saja. Kita anggaplah bahwa kita sudah menginput semua aspek di setiap rangka kita untuk mengefisiensikan durasi ya Bapak Ibu. Selanjutnya kita pilih di menu lampiran. Itu ada dokumen sumber daya, skema pertanggungjawaban, dan konsekuensi. Secara ringkas, dokumen sumber daya itu adalah apa saja yang Bapak Ibu butuhkan untuk menyelesaikan RHK yang disepakati oleh pimpinan. Dan sekali lagi, lampiran di sini itu juga dibahas ketika dialog kinerja. Dan skema pertanggungjawaban itu adalah mekanisme pelaporan Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu akan melaporkan secara bulanan, triwulanan, semesteran, atau tahunan. Dan konsekuensi di sini adalah apabila Bapak Ibu memenuhi ekspektasi, maka akan diberikan apa? Sedangkan jika Bapak Ibu tidak memenuhi ekspektasi, maka akan diberikan apa? Ya, kurang lebih seperti itu. Dan saya juga sudah membuat dokumen sumber daya dengan pertanggungjawaban yang konsekuensi. Jadi saya tinggal kopas ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu juga kebetulan sudah buat ini di tahun sebelumnya, ya silakan Bapak Ibu tinggal kopas saja. Pasti ada. Seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, saya berikan contoh dulu teman-teman yang kebetulan sudah buat di tahun lalu. Jadi Bapak Ibu tinggal klik edit ya, klik edit lalu copy. Copy lalu klik oke. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya kalau Bapak Ibu ternyata baru menginput, kita lakukan hal yang sama. Copy dan di sini di satu kalimat itu enter saja ya Bapak Ibu, tidak usah dikasih nomor karena itu akan ada otomatis. Ini satu kalimat ya, ini juga satu kalimat. Jadi ketik baru enter saja. Oke, konsekuensi korpas. Setelah kita mengisi lampiran dukungan sumber daya, skema pertanggungjawaban dan konsekuensi, langkah selanjutnya adalah kita mengirim SKP ke pimpinan. Kita scroll ke atas, lalu Bapak Ibu silakan klik ajukan SKP. Ya, di sini ada notif, lalu kita klik OK. Lihat ya, di sini masih draft ya Bapak Ibu, masih draft. Kalau kita klik OK. Baik Bapak Ibu, setelah kita melakukan pengajuan,
dan kita menunggu persetujuan dari pimpinan, kurang lebih seperti itulah dalam membuat SKP. Jika Bapak Ibu ada pertanyaan, ya silakan Bapak Ibu tuliskan di kolom komentar. Dan jika Bapak Ibu ingin dibantu dalam membuat bahasa output dari kegiatan yang akan Bapak Ibu laksanakan selama tahun 2026, tidak apa-apa. Silakan Bapak Ibu eh, menuliskan di kolom komentar kira-kira pekerjaan apa saja yang akan Bapak Ibu lakukan selama tahun 2026, dan nanti akan saya buatkan video khusus cara untuk mengganti atau mengkonversi bahasa kegiatan tersebut menjadi bahasa output. Nah, nanti mungkin tidak semua ya, nanti saya akan pilih-pilih. Dan jika Bapak Ibu juga tertarik untuk eh, mengetahui lebih dalam, saya sudah pernah membuat video terkait SKP itu dalam bentuk teoritik. Nanti akan saya cantumkan video saya di deskripsi, silahkan ditonton. Nanti akan saya coba cantumkan beberapa video saya terkait SKP untuk beberapa jabatan tertentu. Silakan cek di kolom deskripsi. Saya sudah pernah buat tentang guru, penatalan operasional, administrasi perkantoran, dan sebagainya. Dan saya tidak lupa untuk mengingatkan Pak Ibu untuk dukung terus channel Sahabat Kepegawaian dengan cara like videonya, share kepada teman-teman yang membutuhkan, dan jangan lupa untuk subscribe channel Sahabat Kepegawaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi, dan sampai jumpa di video selanjutnya.